42. Peringkat 4 besar. Pangeran ke-9. Tolong ikuti saya. Manajer sedang menunggu Anda di dalam bank. Pelayan ke-9 menunjukkan jalan dan membimbing Zhang Ruoshan untuk masuk ke dalam bank pasar bela diri. Putri ke-9 Komandan dan San Xiangling menunggu di luar bank. Tidak ada satupun dari mereka berdua yang diberikan izin untuk menemui manajer dari bank pasar bela diri. Setelah Zhang Ruoshan dan pelayan ke-9 masuk ke dalam bangunan, Liu Chengfeng mengerutkan dahi. Lalu berkata dalam hati, brengsek. Mengapa ayah mau bertemu dengannya? Keajaiban apa yang dia miliki? Kemudian, ia menghilangkan ekspresi arogan miliknya dan menatap San Xiangling dan putri ke-9 komandan. Ia mencoba untuk memberi senyuman khas ksatria dan melambaikan tangan ke arah San Xiangling. Nona San, aku telah mendengar namamu sejak lama. Aku penasaran dan ingin mengajakmu berkeliling kota Yunwu. Apakah kau bersedia? Di matanya, seorang putri dari Master Sekte Awan Merah pasti akan menghormati permintaan dari seorang putra manajer bank pasar bela diri. Saat ia memiliki kesempatan untuk pergi berdua dengan San Xiangling, maka ia tidak akan segan untuk bertindak di luar batas. Liu Chuanshen dikenal sebagai seorang legenda di Yunwu Commandery. Ia memiliki kendali atas segala jenis perlengkapan perang dan juga sumber daya keuangan bank pasar bela diri di Yunwu Commandery. Ia dikenal sebagai satu dari 10 orang yang paling berpengaruh di Yunwu Commandery. Selain Komandan Pangeran Yunwu, maka itu adalah sangat sulit bahkan hampir mustahil bagi serak satria normal lain untuk dapat bertemu dengan Liu Chuanshen. Ketika Zhang Ruoshan pertama kali bertemu dengan Liu Chuanshen, ia dapat merasakan bahwa tingkat pengolahan milik Liu benar-benar tinggi. Bahkan ia dapat merasakan bahwa superioritas dari seorang Liu terlihat dari kepala sampai ujung kaki. Jika seorang ksatria biasa berdiri di depan Liu Chuanshen, maka ia akan gemetar dan ketakutan ketika bertatapan mata dengan seorang Liu. Zhang Ruoshan bukanlah seorang ksatria biasa. Maka ia berkata dengan hormat, saya pernah mendengar nama Anda sejak bertahun-tahun lalu, manajerku. Anda adalah seorang legendaris. Aku tahu siapa Pangeran ke-9. Dan aku juga pernah mendengar betapa bertalentanya dirimu. Liu Chuanshen yang berdiri di seberang dengan wibawa kental yang memancar di ruang tamu, mengindikasikan bahwa ia benar-benar memiliki kekuasaan yang tinggi. Begitu pula dengan Zhang Ruoshan. Liu Chuansheng melihat setiap gerakan dari Zhang Ruoshan sesaat setelah Zhang Ruoshan memasuki ruang tamu. Liu Chuansheng merasa bahwa Zhang Ruoshan telah menunjukkan tingkah laku yang santun dan bersahabat. Maka ia sedikit berpikir bahwa alangkah lebih baik jika sampai Liu Chengfeng, putranya, dapat memiliki tingkah laku seperti yang baru saja ditunjukkan oleh Zhang Ruoshan. Zhang Ruoshan duduk di seberang Liu Chuansheng dan berkata, Tuan Liu, saya akan langsung bicara pada intinya. Bahwa alasan saya datang ke bank pasar bela diri adalah untuk berbisnis dengan Anda, selaku manajer bank. Saya yakin bahwa manajer tidak akan kecewa setelah melihat produk yang saya miliki. Di waktu yang sama, Zhang Ruoshan melepas cincin bundar miliknya. Lalu ia meletaknya di atas meja dan memberikan itu pada Liu Chuanshen. Hanya sebuah cincin untuk jempol. Liu Chuanshen menatap cincin itu dan mengerutkan dahinya. Ia sedikit bingung. Zhang Ruoshan berkata, tolong, manajerku, silakan Anda aliri cincin itu dengan tenaga Qi. Liu Chuanshen seketika menyalurkan tenaga Qi ke cincin tersebut seperti apa yang dikatakan oleh Zhang Ruoshan. Ia mengaktifkan 6 inskripsi ruang yang berada di cincin bundar. Sebuah lapisan cahaya berbentuk lingkaran mulai menyembul keluar dari dalam cincin. Liu Chuanshen meletakkan jarinya ke dalam cincin bundar. Lalu jarinya hilang dan seketika ditelah oleh cincin bundar milik Zhang Ruoshan. Ini, nampak kedua mata Liu mulai bersinar. Ia melihat cincin itu dengan perasaan senang. Ada sebuah ruangan di dalam cincin jempol ini.
Saya penasaran bagaimana mungkin Yang Mulia memiliki harta karun yang sangat bernilai. Zhang Ruoshan menjawab, saya tidak bisa memberikan detail informasinya. Liu Chuanshen mengendalikan tenaga Chu-nya dan kembali mengendalikan tingkah lakunya. Ia berkata, hanya terdapat 10 jenis harta karun ruang di seluruh daratan Kunlun. Dan setiap satu dari mereka adalah benar-benar berharga. Namun, benda berharga ruang milik Anda sepertinya masih terlampau kecil, Pangeran Kesembilanku. Ruangan itu masih cukup sempit. Saya mengira bahwa ini adalah senjata suci bela diri kelas 3. Zhang Ruoshan bertanya, jika saya menjual ruangan berharga kepada manajer, kira-kira berapa harganya? Liu Chuanshen benar-benar sangat tertarik dengan sebuah ruangan berharga. Namun, ia tetap menjaga tingkah lakunya agar supaya Zhang Ruoshan tetap menaruh hormat padanya. Ia berkata, senjata suci bela diri kelas 3 biasanya memiliki harga yang berkisar antara 3.000 sampai 10.000 koin perak. Namun, ini adalah ruangan berharga, maka tentu harganya lebih tinggi. Maka ini sepertinya 10.000 koin perak. 200.000 koin perak. Tanpa ragu, Zhang Ruoshan langsung memberikan harga 20 kali lipat dari harga awal yang ditawar oleh manajer. Lin Chuanshen tersenyum sambil menggelengkan kepalanya sedikit. Pangeran Kesembilanku, Anda tidak berbisnis melainkan sedang merampok saya. Biar saya katakan bahwa bisnis bukanlah seperti ini. Jika saja ruangan tersebut 10 kali lipat lebih besar, maka saya akan sangat senang membayar 200.000 koin perak. Tetapi saya akan membeli cincin bundar ini bertuliskan nama saya seharga 20.000 koin perak. Bagaimana menurut Anda? 150.000. Zhang Ruoshan mulai membuat penawaran lain. 30.000. Liu Chuanshen tetap menawar. 120.000 koin perak. 40.000. Setelah semua penawaran, Zhang Ruoshan membuat harga final. 100.000. Ini harga terendah saya. Deal. 100.000 koin perak. Liu Chuanshen tertawa keras dan meletakkan cincin bundar di atas meja. Ia melihat detail dari cincin itu sambil bergumam. Pangeran Kesembilanku, apakah Anda ingin mentransfer 100.000 koin ke kartu VIP bintang 3 atau menukarnya dengan kristal suci? Zhang Ruoshan sedikit menyesal dan mengutuk dirinya sendiri. Lalu berkata, letakkan saja di kartu VIP bintang 3 milikku. Setelah menjual cincin bundar, Zhang Ruoshan masih membutuhkan 100.000 koin perak lain untuk dapat membeli peralatan menempa senjata. Ia harus memikirkan cara lain untuk mendapatkan koin sisanya. Liu Chuanshen memberikan kartu VIP bintang 3 milik Zhang Ruoshan sesaat setelah ia mentransfer koin ke akun milik Zhang Ruoshan. Zhang Ruoshan menimbang. Sementara aku berada di bank pasar bela diri, aku harus mengunjungi lapangan pasar bela diri. Aku yakin di lapangan pasar bela diri aku akan mendapatkan 100.000 koin sisanya. Lapangan pasar bela diri adalah sebuah arena pertarungan yang dioperasikan oleh Bank Pasar Bela Diri dan telah memiliki sejarah yang panjang. Itu adalah tempat yang baik untuk menunjukkan talenta seni bela diri dan juga tempat ideal untuk menjadi ksatria terkenal. Sebagaimana para ksatria yang sudah memiliki tingkat pengolahan serta kepercayaan diri yang tinggi, sebagian besar dari mereka akan berkunjung ke lapangan pasar bela diri untuk menunjukkan kemampuan mereka. Setiap ksatria yang sanggup memenangkan 10 pertandingan berturut-turut di lapangan pasar bela diri, maka ia akan mendapatkan hadiah koin perak dalam jumlah besar. Lebih jauh, mereka juga akan mendapatkan sebuah peringkat yang dioperasikan oleh Bank Pasar Bela Diri. Saat para ksatria masuk ke dalam peringkat, mereka akan terkenal di seluruh komanderi. Tidak hanya itu, jika pertarungan dari para ksatria terbilang sengit dan juga sama-sama memiliki peringkat yang tinggi di lapangan pasar bela diri, maka mereka juga akan dikenal oleh komanderi-komanderi lainnya. Bank Pasar Bela memiliki 4 peringkat, peringkat kuning, peringkat hitam, peringkat bumi,
dan peringkat surga. Bank Pasar Bela berlokasi di seluruh Commandery dan Bank Pasar Bela berlokasi di seluruh Commandery dan memiliki keterikatan sistem yang canggih. Mereka tidak hanya menganalisa para ksatria yang bertanding di arena, tetapi juga mendapatkan informasi-informasi mereka dari sistem. Oleh karena itu, hasil dari peringkat akhir para ksatria akan ditetapkan setelah data-data dari sistem terkumpul. Dan saat hasilnya keluar, tingkat akurasi dari 4 peringkat dari Bank Pasar Bela Diri adalah cukup akurat. Maka untuk menjadi salah satu ksatria yang masuk peringkat, para ksatria harus mengikuti pertarungan di lapangan pasar bela diri. Jika tidak, Bank Pasar Bela Diri tidak akan bisa menghitung detail dari begitu banyaknya ksatria yang terdapat di satu Commandery yang besar. Pada lapangan alam kuning, para ksatria masuk ke dalam peringkat kuning. Semakin lama para ksatria mempertahankan kemenangan, maka semakin tinggi peringkat yang akan mereka capai. Aturan yang sama juga berlaku bagi peringkat lainnya. Para ksatria yang terdaftar di peringkat hitam misalnya, jika mereka mendapatkan 10 kali kemenangan berturut-turut di lapangan alam hitam, memasuki peringkat bumi ketika mereka mendapatkan 10 kali kemenangan berturut-turut di lapangan alam bumi. Terakhir, para ksatria yang berada pada peringkat surga adalah setelah mereka memenangkan 10 kali pertarungan berturut-turut di lapangan alam surga. Maka berangkat dari fakta bahwa hanya sedikit dari para ksatria yang mencapai alam bumi dan alam surga. Oleh karena itu, tidak ada lapangan alam bumi ataupun lapangan alam surga yang dibangun di Yunwu Commandery. Dengan tingkat pengolahan milik Zhang Ruoshan saat ini, ia hanya diperbolehkan untuk bertarung di lapangan alam kuning. Sekali saja ia menang 10 kali berturut-turut di lapangan, maka ia akan mendapatkan hadiah sebesar 100.000 koin perak seperti yang ia butuhkan. Di atas semuanya, ia juga dapat menjadi anggota dari peringkat kuning. Hanya ada 27 ksatria-ksatria yang ada di peringkat kuning di seluruh Yunwu Commandery. Oleh karena itu, setiap mereka adalah ksatria yang luar biasa dari alam kuning. Memang, tingkat mobilitas dari peringkat kuning sangat tinggi. Itu karena para ksatria dari peringkat kuning rata-rata telah mencapai puncak. Mereka dapat dengan segera menembus alam hitam kapan saja. Dan sesaat setelah mereka menembus itu, mereka sudah tidak dikategorikan sebagai ksatria-ksatria peringkat kuning. Itu seperti sebuah sirkulisasi. Para ksatria yang lebih tua akan digantikan oleh kelompok ksatria yang lebih muda ketika mereka meninggalkan peringkat kuning. Singkatnya, jumlah para ksatria yang sering berada di peringkat kuning di Yunwu Commandery adalah berkisar antara 20 sampai 30. Di Yunwu Commandery, mereka memiliki peringkat tersendiri dari para ksatria yang berada di peringkat kuning. Maka para ksatria dari Commandery lainnya tidak dihitung. Dengan kata lain, peringkat para ksatria yang masuk dalam peringkat kuning adalah mulai 1 sampai 27 di seluruh Yunwu Commandery. Liu Chengfeng adalah salah satu ksatria peringkat kuning. Hasil terbaik yang pernah ia capai adalah 13 kali kemenangan berturut-turut di lapangan pasar bela diri. Ia berada pada peringkat 11 dari peringkat kuning. Di antara para generasi muda, ia diklasifikasikan sebagai salah satu ksatria yang paling kuat di Yunwu Commandery. 10 ksatria lain di atasnya adalah ksatria yang lebih tua dan telah berlatih seni bela diri lebih dari 10 tahun. Para ksatria yang lebih tua itu tidak bisa menembus alam hitam. Mereka lebih memilih untuk berlatih teknik bela diri. Di samping juga ingin memperkaya pengalaman bertarung mereka. Selain itu, para ksatria yang lebih muda belumlah terlalu kuat untuk mengimbangi mereka. Zhang Ruoshan berkata pada Liu Chuanshen tentang idenya yang ingin bertarung di lapangan. Pangeran ke-9 akan ikut pertarungan di lapangan alam kuning.
Dengan tingkat pengolahan Pangeran ke-9 saat ini, saya takut bahwa itu bukan ide yang bijak. Ketika Anda mencapai puncak dari alam kuning setelah 3 atau 5 tahun berlatih lagi, maka saya yakin bahwa Anda akan menjadi ksatria yang superior di peringkat kuning. Kata Liu Chuanshen. Liu Chuanshen tidak mengerti tingkat pengolahan yang dimiliki oleh Zhang Ruoshen. Ia hanya tahu bahwa tingkat pengolahan milik Zhang Ruoshen masih berada di tingkatan fajar dari alam kuning tidak lama setelah acara penilaian akhir tahunan. Di matanya, mungkin Zhang Ruoshen telah menembus tingkat pengolahan baru dan berada di tingkatan medium dari alam kuning. Dan menurutnya, Zhang Ruoshen belumlah cukup kuat untuk bertarung dengan para ksatria di peringkat kuning. Jika memang mampu, maka untuk memenangkan 3 kali pertarungan secara berturut-turut, maka itu adalah pencapaian yang luar biasa di lapangan pasar bela diri. Entah saya akan masuk peringkat kuning atau tidak, kita nilai setelah pertarungan. Kata Zhang Ruoshen mantap. Karena Pangeran ke-9 sangat yakin, maka saya hanya bisa berkata semoga beruntung. Baiklah, saya akan mengantar Anda menuju lapangan pasar bela diri. Mari. Liu Chuanshen dan Zhang Ruoshen berdiri, lalu meninggalkan bank. Tepat sesaat setelah langkah kedua sebelum beranjak menuju pintu bank pasar bela diri, terdengar suara berisik di luar. Aku benar-benar ingin mengundangmu untuk jalan-jalan denganku di kota Yunwu. Beraninya kau menolak undanganku. Kau benar-benar tidak tahu diri. Semuanya. Ikat gadis tidak tahu diri ini. Bersihkan dia dan bawa ke kamarku. Liu Chengfeng memerintah dengan marah. Liu Chengfeng menjadi benar-benar marah dengan San Xiangling yang menolaknya. Ia merasa bahwa dirinya sedang dipermalukan oleh gadis itu di depan umum. Oleh karena itu, ia menggunakan cara kasar kepada San Xiangling sehingga gadis itu tidak kuasa menolak. 2 penjaga berlari menuju San Xiangling. Orang-orang yang berada di sekitar bank menyadari bahwa Liu Chengfeng akan menggunakan segala cara untuk mendapatkan gadis yang ia inginkan. Seperti ia sudah tidak peduli lagi bahwa gadis ini adalah putri seorang master. Sekte Awan Merah, sayangnya, tidak berani melawan bank pasar bela diri. Setelah mempermainkan San Xiangling, para penjaga kerajaan mungkin juga akan mendapat giliran untuk bersenang-senang dengan gadis itu. San Xiangling mengubah nada bicaranya dan berkata, Liu Chengfeng, kau adalah juga salah satu ksatria peringkat kuning dan putra dari manajer bank pasar bela diri. Aku tidak percaya bahwa kau memiliki moral yang bejat. Liu Chengfeng terkekeh dan berkata, entah moralku baik atau tidak, kau akan membuktikannya malam ini. Aku sarankan agar kau tidak usah melawan. Karena kau benar-benar tahu konsekuensinya ketika kau berani menentang bank pasar bela diri. Jika tidak, kau atau bahkan seluruh sekte Awan Merah akan hancur dalam 1 malam. San Xiangling benar-benar jengkel dan hanya bisa menggigit bibirnya. Sebab, ia juga tidak berani menentang bank pasar bela diri oleh karena kekuasaan yang dominan dan mampu menghancurkan sekte Awan Merah hanya dengan kata. Ketika Liu Chengfeng tertawa senang karena berhasil menangkap San Xiangling, Zhang Ruoshen dan Liu Chuanshen sedang membuka pintu depan bank pasar bela diri. Terima kasih sudah mengikuti channel Wan dan Putra Orsia. Jangan lupa subscribe, like, and share. Tunggu episode selanjutnya. Salam silaturahim.